pembeda antara kebaikan dan keburukan, atau al-farqu baina al-birri wal ism, perbedaan antara yang baik dan antara yang buruk. Hadisnya dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruni dalam kitab mereka berdua. Jadi seorang sahabat yang pertama dari An-Nawas bin Sam'an. Qala al-Imam rahimahullahu taala, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yutalli'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, Al-Imam meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu, ya, hakikat kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia itulah hakikat kebaikan. Jadi orang dianggap baik tidak baik, lihat akhlaknya. Wal ism, sedangkan dosa itu, keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, yang menggelisahkan hatimu. Jadi dosa, jadi apapun yang kita lakukan jika hati kita menjadi gelisah, gundah gulana, tidak tenang, maka itu adalah dosa. Wa karihta ayutalli'a 'alaihin nas. Tanda yang kedua, jika kita melakukan perbuatan yang tadi menggelisahkan, kita sendiri ragu, kita sendiri sebenarnya tidak nyaman. Jadi yang kedua adalah perbuatan yang kita lakukan tersebut takut kalau dilihat, diketahui oleh orang lain. Maka itu adalah tanda keburukan dan itu tanda dosa. Hadis yang pertama, sekali lagi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yutalli'a 'alaihin nas. Hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang dilihat baik tidak baik menurut Islam, akhlaknya, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah namanya ibadah, namanya aqidah. Akhlak kepada manusia itulah akhlak, itulah etika kepada sesama manusia. Baik tidak baiknya, lihat akhlaknya, lihat etikanya. Kalau orang sudah tidak punya etika, menabrak etika, pelanggaran etika, sudah dipastikan ini orang tidak baik. Sudah pasti ini orang tidak baik. Yang kedua, wal ism, dosa itu, keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, sesuatu yang menggelisahkan hati. Jika kita lakukan itu, hati menjadi gelisah, hati menjadi tidak tenang, gundah gulana, ada rasa takut. Karena sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, ada masanya hati dia sedang terbuka. Ada cahaya sinar hidayah sedikit masuk dalam hatinya. Saat itulah dia akan merasa gelisah dan merasa takut. Kita teringat hadis seorang pembunuh yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu ada orang yang membunuh 99, kemudian genap menjadi 100. Jadi kurang apa jahatnya? Membunuh satu orang aja udah jahat luar biasa. Apalagi dalam sudut pandang Islam, apalagi 100. Ini luar biasa. Kenapa dibunuh 100? Digenapkan aja lah sudah. Kalau 99 kan nanggung, udah satu aja sekalian dibunuh. Jadi 100. Tapi namanya dosa, seburuk-buruknya manusia, ada masanya di mana dia takut, gelisah hati. Nah, inilah makna di pada hadis tersebut sebenarnya. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan hati, membuat hati gundah gulana tidak tenang. Yang kedua tandanya wa karihta yutalli'a 'alaihin nas, takut kalau perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Orang koruptor, ya, seorang yang koruptor, walaupun tidak ada yang melihat, CCTV nggak ada yang melihat, ibarat semut pun nggak bisa melihat, karena di dalam ruangan. Tapi yakin ya, berdasarkan hadis dan sabda Rasulullah ini, bahwa orang tersebut tidak pernah tenang hatinya.
dan ada rasa takut, minimal satu dengan siapa? KPK. Kalau perbuatannya dilihat oleh manusia, oh ternyata jabatan baru 2 periode, uangnya, kekayaannya 1000 kali lipat kenaikannya. Udah pasti dia ketakutan. Untuk menutupi ketakutan tersebut, dia akan membuat, kalau dia punya pengaruh, punya kekuasaan, membuat regulasi-regulasi yang akan menutupi kesalahan tersebut. Ini tanda ini orang tidak baik. Nah, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Ji'ta tas'alu anil birri wal ism." Wahai Wabisah, kau datang kepadaku ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan itu. Jadi sahabat ini belum bertanya, sahabat ini belum menyampaikan apapun, tiba-tiba baru saja datang sudah ditanya, "Wahai Wabisah, kamu datang ingin bertanya ya tentang kebaikan dan keburukan itu?" Qultu, ku katakan, "Na'am, benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwalah, tanyakanlah sesuatu yang ingin kau lakukan itu baik ataupun buruk itu, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Tanyakan ini baik ataupun tidak baik. Kenapa? Albirru matma'annat ilaihi nafs. Karena jika hatimu tenang, kau tanyakan pada hatimu, jika tenang hatimu tenang, sakinah, tidak gelisah, watma'anna ilaihi qalb, ya. Jiwa kita tenang, hati kita pun tenang, ya. Itulah kebaikan. Maka itulah kebaikan melakukan, lakukan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal itsmu, sedangkan dosa itu, keburukan itu adalah mahaka fi nafsik, yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang, gundah gulama, wa taraddada fi sadr, dan dia menggelegar di dalam dada, bergemuruh di dalam dada. Wa in aftakan nasu fa aftauk, walaupun manusia telah memberikan fatwa apapun, kata orang boleh, ya, kata orang boleh, kata si fulan ini boleh, tapi kamu yang tahu kebenaran itu, maka jalankan sesuai dengan hati nurani. Nah, ini hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua menguatkan makna hadis yang pertama, bahkan sedikit lebih detail. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini hadis yang sangat penting, hadis yang sangat singkat, tetapi ia mencakup hampir seluruh manusia. Karena hidup ini dipenuhi dengan dua hal. Dua hal ini selalu ada dalam kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai akhir zaman, kebaikan dan keburukan. Kalau kita tidak dalam kondisi baik, pasti keburukan. Tidak ada yang tengah-tengah. Kalau nggak baik pasti buruk. Kalau tidak baik pasti buruk. Maka kita sebagai seorang muslim harus mengambil penting hadis ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengkaji hadis ini, yang sesuatu yang sangat penting dan menjadi bekal bagi kita semua.